Mas, nggak usah mandi ya. Naura mendongak agar bisa menatap wajah sang suami yang tampan di ada obat. Pria yang baru saja pulang dari kantor menyeringut heran. Hah? Nggak mandi? Hmm, aku suka aromamu, Mas. Jangan mandi ya, please. Wajah Papi Ais ditunjukkan. Tentu saja Asya tidak akan tega melihatnya seperti itu. Tetapi, jika dia tidak boleh mandi, apa tidak gerah dan gatal semua tubuhnya nanti? Walaupun tidak bau badan, tapi tetap saja tidak nyaman jika setelah beraktivitas tidak membersihkan diri. Aksa bagai dilema. Tapi yang, aku gerah banget loh ini. Aku... Naura segera melepaskan diri dari dekapan sang suami. Hatinya sungguh kesal sekali. Hanya keinginan yang sepele saja Aksa tidak mau menurutinya. Yah, ngambek lagi. Kenapa sih senang sekali ngambek dan merajuk? Sabar Aksa, sabar. Ini semua ujian. Aksa mengusap dadanya untuk meredam rasa kesal dan emosi dalam hatinya, berusaha untuk bisa mengerti tentang keinginan sang istri yang sungguh tidak masuk akal dan tidak seperti biasanya. Iya yang, iya, aku nggak akan mandi. Jangan marah ya. Pria tampan itu musuh sang istri yang setengah duduk di tepi ranjang. Mas ikhlas nggak? Tanya Naura. Aksa tersenyum selebar mungkin, supaya sang istri tidak lagi marah. Pria itu menanggup wajah sang istri dengan kedua tangannya, lalu mengecup bibir yang mengerucut itu dengan gemas. Iya sayang, sudah ya jangan cemberut. Nanti aku justru tidak tahan dan menerkanmu. Goda Aksa. Dasar mesum, pekik Naura. Dia memeluk tubuh sang suami dan menghirup aroma keringat dan parfum yang melebur menjadi satu. Sungguh sangat menenangkan. Naura sangat suka. Aku mesum hanya kepada kamu sayang. Sekarang aku mau ke kamar mandi ya. Aku belum sholat asar tadi. Pamit Aksa. Dan Naura hanya bisa mengangguk sembari tersenyum manis. Iya mas, aku keluar kamar dulu ya. Nanti setelah selesai sholat istirahat saja dulu. Pesan Naura. Iya sayang. Setelah memastikan sang istri keluar dari kamar, Aksa masuk ke kamar mandi. Dia lalu mandi tanpa sepengetahuan Naura, karena jujur saja dia tak tahan jika tidak menyentuh air setelah beraktivitas sepanjang hari. Aksa mandi dengan cepat, sebelum Naura masuk kamar lagi. Bisa panjang urusannya bila sang istri memergoki dirinya. Bahkan dia tak berani memakai sabun, saking takutnya pada sang istri. Rara bantu mah, wanita hamil muda yang memakai gaun warna biru muda itu mendekati sang mertua yang tengah membantu Sri menyiapkan makan malam. Nggak usah sayang, sudah sana duduk saja. Ini juga mau selesai kok. Alina menyuruh sang menantu untuk duduk manis saja. Tapi mah, aku bosan sedari tadi hanya duduk dan tidur saja. Naura cemberut. Alina memang sungguh posesif. Saat dia hamil begini, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Terus terang dia merasa tidak enak seperti itu. Sudah, menurut saja. Duduk manis dan tunggu kami selesai memasak. Kamu mau makan apa malam ini? Tanya wanita berdaster batik itu. Pengen masak seblak mah. Air liur Naura hampir saja menetes. Makanan apa itu? Apakah sehat buat kalian? Alina memang tidak pernah mendengar nama makanan seperti itu. Sehat, Ma. Aku pengen yang pedas banget. Mbak Sri bisa buat nggak? Tanya Naura penuh harap. Maaf, Mbak. Saya belum pernah masak yang namanya seblak. Gimana caranya, Mbak? Sri menggeleng. Aku lihat di internet ya, Mbak. Ada bakso dan sosis nggak di lemari es. Naura segera mencari resep seblak di internet. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, segera saja dia perlihatkan pada sang asisten. Sepertinya masih ada Mbak, bakso dan sosis di lemari es. Mau dikasih cabai berapa Mbak? Tanya Sri setelah mendapatkan resep yang diinginkan Naura. Cabai 3 saja Mbak, nanti mulus kalau kebanyakan cabai. Naura membantu Sri mengambil bahan-bahan yang dibutuhkan. Dalam waktu 15 menit sebelah itu sudah siap disantap. Kamu makan saja dulu Ra, nanti kalau dingin nggak enak lagi. Tita Alina, memangnya nggak apa-apa ya Ma, aku makan duluan. Nggak apa-apa, bukankah sejak pagi kamu belum makan sedikit pun? Jadi nggak masalah kamu makan duluan. Jika lapar segera saja makan nak. Jangan menunggu yang lainnya lebih dulu. Nasihat Alina. Makasih ya Ma. Naura mengecup pipi sang mertua dengan ceria. Berjuta kata syukur dia ucapkan senang karena sudah diberikan mertua dan keluarga baru yang sangat mencintai dirinya. Sama-sama sayang, Alina terkekeh geli. Sri hanya bisa terkikik saat melihat betapa romantisnya menantu dan mertua itu.
jika di luar sana banyak mertua dan menantu yang sudah pasti saling menjatuhkan satu sama lain. Naura membawa mangkuk besar yang berisi sebelah itu ke meja makan dan segera menyantapnya. Baru beberapa siap muncul Winata yang baru saja pulang kerja. "Pa, maaf Rara makan duluan." Dengan wajah penuh rasa bersalah, Naura menatap sang mertua laki-laki. "Enggak masalah, Nak. Lakukan saja apa yang ingin kamu lakukan. Makan saja jika sudah lapar." Winata tersenyum menenangkan. Sejujurnya pria parubaya itu tidak pernah banyak bicara. Sama seperti Aksa. "Iya, Pa. Papa masuk dulu ya, Nak." "Iya, Pa." Naura segera menyantap lagi seblak spesialnya dengan lahap. Apalagi saat perutnya seperti menerima makanan itu, dia segera saja menghabiskannya. "Loh, sudah makan saja, Yang. Kenapa nggak tunggu aku?" Aksa yang baru saja datang protes. "Kata Mama suruh makan duluan, Mas. Nanti kalau dingin nggak enak." "Begitu? Ini makanan apa, Yang? Kenapa aneh begini baunya?" Aksa duduk di sebelah Naura dan mengendus makanan itu. Rasa pedas langsung menyeruak di hidungnya, membuat dia seketika bersin. "Haci! Haci!" Aksa langsung menjauhkan wajahnya dari mangkuk. Dia memang tidak bisa makan pedas sama sekali. Karena itu mencium aroma cabai kuat, membuat hidungnya seketika pengar. "Kenapa sih, Mas? Pedas banget, Yang. Perut kamu nggak masalah?" Tanya Aksa heran. Dia tahu Nara pencinta makanan pedas. Dia tidak akan bisa makan jika tidak mengundung cabai sama sekali. "Enggak, Mas. Hanya pakai cabai 3 saja." "Tunggu, tunggu Mas. Agak kesini." Titah Naura. Saat dia mencium keanehan pada diri sang suami, Naura menarik tangan Aksa dan segera mengendus leher suaminya. Aksa menelan salivanya sendiri dengan kasar. Rasanya nyawanya terancam saat ini juga. Pria itu hanya diam dan pasrah saja, menunggu bom yang sebentar lagi akan meledak. "Mas, kamu mandi?" Lirih Naura. Tak berani berteriak karena ada Alina dan Sri di sana. "Enggak, Yang." Dusta Aksa. "Bohong." Naura menatap suaminya penuh rasa kecewa. Hanya permintaan ringan saja Aksa tidak mau mengabulkan. Sungguh keterlaluan. "Please, Yang, ini masalah sepele. Nggak usah dibuat panjang, oke?" "Sepele?" Naura berdiri dan bersiap meninggalkan tempat itu. Aksa mencoba menarik tangan sang istri dan mencegahnya untuk pergi. "Yang, aku kecewa, Mas." Naura segera meninggalkan tempat itu dengan hati yang sedih dan marah. Aksa hanya bisa mengusap wajahnya dengan kasar. Tak tahu lagi harus berkata apa. Marah lagi. Kenapa sih wanita itu biasanya hanya marah, ngambek? Masalah sepele saja dibuat panjang. Apa tidak tahu, aku pulang kerja lelah. Bukannya disambut dengan senyum, malah cemberut. Aksa terus saja bergumam dalam hati. Dia lelah harus terus membujuk dan mengalah. Biarkan saja kali ini dia akan diam saja. Biar dia tahu bagaimana rasanya diabaikan. Aksa memilih sholat maghrib di ruang kerjanya. Dia tak mau masuk ke kamar sebelum hatinya kembali tenang. Setelah itu dia menyusul keluarganya makan malam. Tak tampak sang istri. Rupanya dia masih marah. "Ah, terserah saja." "Halo boy, jagoan papa." Sapa Aksa pada kedua bocah gembul itu. "Dedi, mana Momi?" tanya Daniel. Mominya sedang kurang enak badan sayang. Jadi tidak bisa ikut makan malam bersama kita." Jawab Aksa agak gugup. "Rara sudah makan seblak tadi. Mungkin sudah kenyang." Alina menjelaskan. "Oh iya ma, ayo makanlah. Aku sangat lapar ini," kata Aksa dan disambut sorak-sorai kedua anak kembarnya. Menu ayam goreng, tumis kangkung, dan balado telur menggugah selera. "Ayo cucu opa, makan yang banyak, biar cepat besar," titah Winata. "Siap opa," kompak twins. Mereka segera makan malam, dengan menu yang tentu saja mereka inginkan. Untuk si kembar hanya makan dengan ayam goreng dan balado telur. "Dedi, bajakan dongeng," rengek Darren. Saat sang Dedi mengantar mereka ke kamar, Dewi yang berdiri di tengah pintu menunggu titah sang bos. "Mbak Dewi, malam ini biar aku yang jaga anak-anak. Mbak bisa tidur sama Mbak Sri," titah Aksa. "Baik mas," bergegas Dewi meninggalkan kamar sang majikan kecilnya. "Mbak Sri, malam ini aku ikut tidur sini ya." Dewi langsung saja masuk. Saat Sri juga baru saja masuk ke kamarnya. "Den Daren dan Den Daniel gimana wi?" tanya Sri heran. Karena biasanya pengasuh itu tidur bersama twins. "Mereka tidur sama Mas Aksa. Jadinya malam ini aku Mas Aksa suruh tidur sama Mbak Sri." "Ya sudah, tutup pintunya wi."
titah Sri. Baik, Mbak. Setelah cukup lama membacakan dongeng tentang si kancil, dua anak kembar itu akhirnya terlalap, dan Aksa ikut merebahkan tubuhnya di tengah-tengah mereka. Sementara di dalam kamar, Naura berkali-kali menatap ke arah pintu. Dia sungguh gelisah karena Aksa tak juga masuk kamar. Apa dia marah padaku? Batin Naura. Kemudian dia merebahkan tubuhnya di tengah ranjang, mengusap perutnya yang masih rata dengan tersenyum manis. Sayang, maaf ya, Mami belum bisa mengatakan pada Dedi tentang kehadiran kamu. Nanti jika Dedi sudah tidak marah, kita akan sama-sama ke dokter kandungan ya. Kamu sehat-sehat di dalam sana, sayang. Kamu semua sangat mencintaimu. Naura bergumam sembari terus mengisap perutnya yang masih rata. Hingga akhirnya Naura tertidur lelap. Dengan wajah yang masih menyisakan sembab, entah berapa lama dia tertidur. Hingga akhirnya wanita itu terjaga. Perutnya terasa lapar dan ingin memakan sesuatu. Seharian kemarin dia bahkan tidak makan nasi sama sekali, hanya makan seblak sore harinya. Dan itu pun tidak habis, gara-gara berdebat dengan sang suami. Tiba-tiba dadanya terasa sesak dan ngilu. Ingat bagaimana sang suami memandang sepele keinginannya, padahal bukan dia yang ingin seperti itu. Ini di luar keinginannya. Naura mengerjapkan matanya yang sudah ingin menangis. Malam-malam menangis sendiri nanti dikira Mbak Kunti lagi. Dia menatap ke sekeliling, dan tak ada tanda-tanda sang suami ada di kamarnya. Berarti dia benar-benar marah. Nyatanya tidak mau tidur di kamarnya. Naura meraih kardigan yang ada di gantungan baju, untuk menutupi tubuh atasnya yang hanya memakai gaun tidur tanpa lengan. Setelah itu dia keluar dari kamar. Tempat pertama yang dia tuju adalah kamar kedua putranya. Hati Naura mencolok saat melihat sang suami yang ternyata tidur bersama dua putranya. Pria tampan itu berada di tengah-tengah Daniel dan Darren, dan kedua bocah itu saling memeluk dadinya erat-erat. Naura menutup pintu pelan-pelan dan dia segera berkebur, mencari apa yang sekiranya bisa dimakan. Kebiasaan saat hamil memang seperti ini. Dulu saat hamil twins dia juga suka bangunan malam-malam dan ingin makan sesuatu. Sebenarnya Naura ingin dibuatkan telur dadar spesial sang suami, tapi bibirnya seakan enggan untuk mengatakannya. Wanita itu mulai mengambil 2 butir telur, daun bawang, dan cabai. Sedetik kemudian dia sudah sibuk dengan aktivitasnya. Tak lama telur dadar sudah siap dia santap. Dia kemudian mengambil nasi dari cooker yang sudah tidak panas lagi. Nggak apa-apa deh, yang penting bisa mengisi perut. Sebelum mulai makan, terlebih dahulu dia membaca doa makan. Setelah itu mulai makan. Tiba-tiba muncul Aksa dari luar. Pria itu berlalu begitu saja tanpa menyapanya, menuju lemari es dan mengambil air mineral. Sontak air mata Naura kembali menetes. Sesak rasa dadanya diabaikan oleh sang suami. Dari sudut matanya, dia sudah melihat pria itu mengunuk air mineral tanpa memandangnya sama sekali. Setelah selesai, Aksa bergegas meninggalkan area dapur begitu saja. Tinggallah Naura yang hanya bisa menggigit bibirnya untuk meredam rasa sakit di hatinya. Andai saja ada Alina, dia bisa menumpahkan segala kesedihan hatinya, dan sudah pasti Aksa akan mendapatkan murka sang mama. Nafsu makannya menghilang begitu saja. Untung dia sudah menghabiskan lebih dari setengah makanannya, jadi perutnya sudah cukup terisi makanan. Perang dingin kembali masih terjadi pada Aksa dan Naura. Pagi ini Aksa masuk kamar hanya untuk mandi dan berganti baju saja. Setelah itu dia kembali keluar dan bergabung dengan yang lain di meja makan. Aksa kembali mengabaikan sang istri yang tampak pucat di atas ranjangnya. Wanita itu masih berbaring, bahkan sampai dia selesai mandi. Mana Rara? Tidak kamu ajak sarapan? Tegur Alina saat melihat sang putra muncul sendiri. Masih tidur, Ma. Entah dari mana datang penyakit malasnya itu. Sudah gitu mudah tersinggung, dikit-dikit marah, ngambek. Lelah aku rasanya menghadapi dia. Keluh Aksa panjang lebar, tanpa dia tahu Naura sudah ada di belakangnya. Wajah Naura sontak memucat mendengar keluhan sang suami. Hatinya benar-benar sakit dan kecewa. Lalu dia memutar tubuhnya dan kembali ke kamar. Loh, Rara sayang, ayo sarapan dulu nak, pekik Alina, tapi tidak dihiraukan oleh Naura. Aksa menelan salivannya sendiri. Dia tidak tahu jika sang istri ada di sana dan malah mengeluhkan sikapnya. Winata dan Alina sontak menatap tajam padanya. Kenapa semua pada menatapku begitu? Apa salahku? Semua yang aku katakan benar adanya. Aksa membela diri. Dasar suami tidak tahu diri.
Egois, tidak peka. Harusnya kamu bisa lebih sabar. Rara itu sedang hamil. Hardik Alina. Apa? Kompak Winata dan Aksa.